Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Come to Daddy alias Datang Sini ke Ayah, di mana film ini dibintangi oleh aktor muda bernama Elijah Wood yang sudah pasti kalian semua tidak asing dengannya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal langsung kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Norval, di mana dia baru saja turun dari bus untuk menemui sang ayah yang belum ditemuinya sejak kecil. Norval pun berjalan menyusuri hutan dengan pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Sampai tiba di pantai, akhirnya kita akan melihat sebuah rumah di teluk, yang mana itu adalah tempat tinggal sang ayah. Saat membuka pintu, akhirnya muncullah sang ayah, di mana Norval mengatakan bahwa dia datang sesuai surat yang dikirim oleh ayahnya tersebut. It's me, Norval. Saat sedang merapikan baju di kamarnya, sang ayah pun mengajak Norval berfoto bersama agar nanti bisa ditunjukkan kepada sang ibu di kota. Oh iya, sedikit catatan bahwa ayah dan ibunya sudah bercerai sejak lama tapi masih berhubungan baik, dan alasan Norval datang ke sini adalah untuk menjalin silaturahmi antar ayah dan anak. Ketika berfoto, sang ayah pun ingin agar dirinya yang mengambil foto. Namun hal yang tak diinginkan terjadi ketika iPhone-nya tak sengaja terjatuh ke bawah, yang membuat iPhone berlapis emasnya hancur dan musnah begitu saja. Entah disengaja atau tidak, namun sang ayah nampak tidak suka dengan kedatangan Norval, yang padahal dia sendirilah yang mengundang Norval untuk datang ke sana. Namun lagi-lagi sang ayah bertindak menyebalkan dengan melempar sebuah daging ke sebuah penggorengan. Saat makan malam, Norval pun bercerita tentang dirinya yang seorang DJ atau disc jockey dan memiliki kenalan orang-orang besar seperti musisi dan lain sebagainya, di mana hal itu sama sekali tidak membuat ayahnya bangga ataupun terkesan, dan justru sang ayah lebih suka cerita perkelahian dibandingkan cerita karir yang membagongkan seperti itu. I once accidentally kicked the guy's ear off. Singkat cerita, esok pun tiba. Norval pun akhirnya jujur dengan sikap ayahnya yang menyebalkan, di mana dia heran kenapa dia mengundangnya jika tidak suka dengan adanya Norval di sana. Dan dengan sedikit rasa menyesal, sang ayah pun meminta maaf karena mungkin dia sudah cukup lama tidak bertemu dengan orang lain atau menerima tamu di rumahnya. Kemudian untuk menyurut emosinya, dia pun mengajak Norval berenang bersama untuk menjalin kedekatan dengannya. He's not how I imagined him. Dan saat berenang, Norval pun ancelup duluan, di mana Norval memejamkan mata sambil menikmati tenangnya air laut. Tapi tiba-tiba, ya, sebuah batu jatuh tepat di samping Norval, yang mana dia melihat sang ayah hanya ngajanteng saja di daratan. Entah dia sengaja atau hanya ingin iseng saja, namun hal itu cukup membahayakan. Merasa sudah tak tahan dengan sikapnya, Norval pun akhirnya kehilangan kesabaran dan mengatakan tentang betapa buruknya sosok sang ayah, di mana dia tega meninggalkan sang ibu dan dirinya waktu itu masih berusia 5 tahun dan pergi begitu saja tanpa ada kabar sedikit pun. Terjadilah perdebatan di antara mereka, di mana sang ayah tetap tidak mau mengalah dan justru mengatakan tentang Norval yang terlalu lemah dan berdandan seperti banci, seolah tak memiliki keberanian dan titit sama sekali. You dress like a woman, yeah? You dress like a cunt. Hal itu pun semakin meruncing tatkala sang ayah pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau daging, di mana emosinya nampak tidak stabil akibat kecanduan alkohol yang dideritanya. Dan tiba-tiba sang ayah pun memegang dadanya lalu terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Nah lo. Norval pun menelepon ibunya untuk memintanya datang, namun sang ibu yang kebetulan sedang berada di luar kota pun menyuruh Norval untuk tenang dan menyelesaikan masalah itu secara mandiri dan secara laki-laki dan sendirian. Apa sih anjing? Balelol gini bangsat. Friday. Okay, I'll see you Friday. Dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan masih heran dengan sikapnya, Norval pun melalui malam dengan ngahuleng saja sampai polisi datang untuk memeriksa. Esoknya polisi pun memeriksa jasad sang ayah dan melihat bahwa kematiannya memang murni karena serangan jantung. Kemudian menyuruh Norval untuk menunggu sampai coroner datang untuk menjemput jasad sang ayah. Tak lama coroner pun datang untuk mengambil jasadnya, tapi karena di kota sedang terjadi banjir dan tempat penyimpanan mayat sedang penuh, sang petugas pun akan membawanya sebentar dan menyuntiknya dengan cairan pengawet, lalu akan kembali ke sini dan meminta Norval menjaga jasad sang ayah sampai banjir-banjir di kota benar-benar mereda. He'll be in a black bag. You won't have to look at him. Dan walaupun menolak mau tidak mau, Norval terpaksa harus melakukan itu demi sosok almarhum sang ayah.
Sorenya petugas koroner pun datang dan membawa jasad sang ayah yang sudah disuntik pengawet, kemudian diletakkan di kamar tidurnya agar sang ayah bisa beristirahat dengan tibra. Singkat cerita, malam pun tiba. Norval pun mendengar suara aneh seperti rantai yang berasal dari saluran udara. Entah apa itu, tapi saat Norval pergi ke kamar ayahnya, dia melihat membungkus jasadnya sudah sedikit terbuka. Motor si anjing. Esok paginya saat Norval sedang tiduran, dia pun melihat sebuah pintu kecil di dinding di mana di situ ada kotak penyimpanan barang-barang lama ayahnya, dan Norval pun menemukan foto-foto masa kecilnya dengan sang ayah yang nampak sangat bahagia. Namun yang mengejutkan adalah wajah ayahnya di foto sama sekali tidak mirip dengan wajah ayahnya yang sekarang. Untuk kemudian dia menyamakan wajahnya di foto dengan jasad sang ayah, tapi tiba-tiba ya, suara itu muncul lagi dengan lebih keras, dan saat Norval mencari sumber suara tersebut, dia pun menemukan sebuah pintu bawah tanah, lalu masuk ke sana untuk memeriksa. Dan saat sudah berada di dalam, akhirnya kita mengetahui fakta sebenarnya bahwasannya ayahnya yang asli tengah terikat dengan tubuh yang penuh luka. Norval, my boy, you actually came. Akhirnya terkuaklah fakta bahwa pria yang di atas adalah pria lain, hingga tak lama terdengar suara orang lain di atas yang merupakan teman si pria asing misterius tersebut. Dengan cepat Norval pun menutup pintu di mana sang ayah memintanya bertindak berani dengan membunuh orang-orang tersebut karena mereka sangat-sangatlah berbahaya. Namun karena Norval terlalu cemen dan bertulang lunak, dia pun justru bersembunyi di dalam sebuah lemari. Dan saat ada pria gondrong turun, Norval hanya bisa mengintip tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai sang ayah berteriak agar Norval cepat beraksi, Norval justru hanya diam saja. Dan dengan sedikit keberanian, Norval pun menyerang pria gondrong itu. Namun karena tenaganya setara cabe-cabean, Norval pun jatuh dan membiarkan pria gondrong itu kembali ke atas. Bodoh! Kesal karena temannya sudah meninggal, pria gondrong itu pun mengunci pintu bawah tanah dan berjanji akan kembali dengan satu temannya yang lain. Akhirnya sang ayah pun jujur bahwa mereka adalah teman-temannya, di mana dulu mereka melakukan kejahatan bersama dengan menculik seorang anak orang kaya. Namun saat uang tebusan sudah didapatkan, sang ayah mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, sehingga membuat si pria gondrong dan teman-temannya yang lain yang serangan jantung itu marah besar. Dan yang mengejutkan adalah semua uang dan kehidupan mewah yang Norval dan ibunya rasakan selama ini tidak lain dan tidak bukan merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Nah loh, dan itu cukup mengharamkan. Tak ingin terus larut dalam kesedihan tidak berguna tersebut, sang ayah pun menyuruh Norval untuk melepaskan rantai dan borgolnya. Hingga saat mereka berhasil membuka pintu dan sampai di atas, Norval pun izin ke toilet karena ingin buang air besar, dan si anjingnya masih sempat-sempatnya pengen boker, bodol. Number 1 or number 2? 1. Be really fucking quick. Tak diduga ada temannya si gondrong sedang boker dan mendengarkan musik, di mana terjadi perkelahian di antara mereka berdua yang membuat ayahnya gregetan dengan aksi letoy anaknya si Norval ini. Namun saat Norval benar-benar terdesak, jiwa laki-laki dan brutal dalam dirinya pun mulai muncul, dan sebagai pemilik cincin Lord of the Ring, Norval pun mengambil sendok daging yang tajam sekali dan menusuk titiknya si botak, lalu membungkusnya wajahnya dengan plastik wrapping dan memukulnya hingga dia tewas saat itu juga. Dengan cepat mereka berdua pun kabur, tapi tak lama muncullah si gondrong dengan membawa sebuah panah berapi dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Saat si gondrong lengah, sang ayah pun menyuruh Norval untuk masuk ke dalam bagasi mobil si gondrong agar dirinya bisa selamat. Dan saat si gondrong kembali ke mobil untuk pergi ke sebuah motel, Norval pun mendengar si gondrong tengah menelpon seorang wanita pengencrot, di mana dia ingin melakukan satu sesi dalam rangka menghilangkan stresnya itu. I'm really stressed. Please, as soon as you can. Sampai di hotel, Norval pun menunggu sampai si gondrong masuk ke kamar, dan setelah dirasa sudah aman, dia pun keluar dan menghampiri si wanita pengencrot tersebut untuk memberitahunya bahwa pelanggannya tersebut merupakan seorang penjahat. Dirasa tak kenal dengan Norval, si wanita pun mengabaikannya dan langsung masuk ke kamar. Dan bukannya langsung membunuh si gondrong atau kembali kepada ayahnya, Norval justru pergi ke resepsionis dan memesan sebuah kamar untuk istirahat. Apa tuh anjing, siapa lemah-lemah tuh. Namun karena semua kamar sudah penuh, Norval pun mengatakan bahwa
ada seorang pelanggan yang mencurigakan sehingga si resepsionis memutuskan untuk memeriksanya. Dan saat semuanya sudah aman, Norval pun mengambil kunci kamar dan beberapa bon beserta dengan pakunya, kemudian membocorkan bon mobil si gondrong dan masuk ke dalam sebuah kamar. Saat masuk, pelanggan yang sedang melakukan pengencerotan pun dibuat terkejut dengan kemunculan Norval yang tiba-tiba, di mana mereka disuruh diam. Dan saat Norval masuk ke kamar si gondrong melalui pintu samping, si wanita pengencerot pun langsung menyergap Norval sehingga si gondrong bisa leluasa membunuhnya. Dengan paku bon yang dibawa Norval, si gondrong pun menikam perut Norval beberapa kali, kemudian menusuk pipinya hingga membuat Norval tak berdaya. Dirasa tidak akan bertahan, si gondrong pun meninggalkannya dan melempar sejumlah uang untuk si wanita pengencerot ini. Setelah si gondrong pergi, tadi sangka Norval ternyata masih bisa bertahan, kemudian berjalan keluar dan berniat untuk kembali ke tempat ayahnya. Dan saat sudah berjalan sekitar 1 kilometer jauhnya, Norval pun menemukan mobil si gondrong mengalami kecelakaan parah akibat ban bocor yang sudah dibuatnya tadi, dan melihat si gondrong tengah berjalan tepat di tengah jalan raya. Karena tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Norval pun mengikuti si gondrong, di mana dia melihat kepalanya sudah somplak setengah dan terlihat sangat jelas sekali sebagian otaknya muncul keluar. Dan dengan paku bon yang ada di pipinya, Norval pun melepaskan paku bon tersebut, kemudian dengan santai dan lemah lembut menusuk otak si gondrong hingga dia tewas saat itu juga. Dan setelah semua berakhir, Norval pun melanjutkan perjalanan menuju tempat ayahnya, di mana beliau sudah tewas karena mengalami infeksi akibat luka-lukanya yang sudah berhari-hari tidak diobati. Dan sambil membayangkan kebersamaan dirinya waktu kecil, mereka berdua pun tewas dalam kebahagiaan dan penuh rasa sakit. Tamat ending yang sangat membagongkan.